sahabat Sakel, ketemu lagi nih sama Mama dan Sakel. Hari ini Mama mau bahas tentang penyakit TBC atau TB atau tuberkulosis ya. Karena di akhir Maret ini ada Hari TB sedunia. Oke? Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang organ paru yang dinamakan dengan TB paru. Tapi tuberkulosis atau TB atau TBC ini juga dapat menyerang organ atau jaringan di luar paru ya, seperti contohnya yaitu di pleuritis atau selaput paru yang dinamakan dengan pleuritis TB. Kemudian bisa juga menyerang kelenjar getah bening atau yang kita kenal dengan TB kelenjar. Kemudian juga dapat menyerang selaput otak atau yang dikenal dengan meningitis TB. Kemudian juga dapat menyerang sendi atau tulang yang dinamakan dengan TB tulang. Selain itu juga dapat menyerang organ perut atau familiar dengan TB usus, kemudian juga dapat menyerang kulit atau TB kulit, kemudian saluran kemih atau saluran kencing, maupun ada TB mata. Nah, tuberkulosis yang menyerang jaringan atau organ di luar paru ini dinamakan dengan TB ekstra paru. TB ekstra paru ini dapat berdiri sendiri, artinya memang hanya TB atau tuberkulosis yang menyerang jaringan di luar paru, tapi juga dapat terjadi bersamaan, yaitu TB paru terjadi juga berbarengan dengan TBC tulang, misalkan seperti itu, atau misalkan TBC paru atau TB paru bersamaan dengan TB kelenjar, seperti itu contohnya. Untuk TB paru atau TBC paru, gejalanya secara umum ada 6 ya, yaitu yang pertama adalah batuk lebih dari 2 minggu, bahkan dapat disertai dengan batuk darah. Kemudian yang kedua yaitu biasanya disertai dengan demam, terutama pada malam hari. Disertai juga dengan yang ketiga yaitu keringat malam yang berlebih. Dan yang keempat yaitu ada nafsu makan yang menurun disertai dengan mual. Kemudian yang kelima yaitu berat badan yang biasanya juga akan menurun secara drastis dalam waktu sekitar 1 bulan saja. Dan yang terakhir yaitu dapat disertai dengan sesak napas atau nyeri dada jika sudah dalam kondisi yang lebih berat. Untuk TBC atau TB ekstra paru, biasanya gejalanya juga hampir sama ya dengan gejala TB paru. Namun biasanya gejala batuk akan digantikan oleh gejala spesifik dari organ yang diserang oleh bakteri tuberkulosis. Misalkan pleuritis TB atau TB yang menyerang selaput paru-paru akan timbul gejala biasanya adalah nyeri dada atau nyeri saat menarik nafas. Kelenjar biasanya gejala spesifiknya adalah adanya benjolan atau pembesaran pada salah satu kelenjar getah bening. Contohnya adalah di leher. Kemudian TB saluran kemih akan gejala spesifiknya yaitu nyeri pada saat berkemih atau saat buang air kecil. Kemudian juga TB usus, gejala spesifiknya biasanya adalah nyeri perut atau diare. TB tulang biasanya disertai dengan nyeri-nyeri sendi atau nyeri-nyeri tulang, bahkan bisa sampai dengan kelumpuhan. Kemudian TB meningitis TB atau TB selaput otak biasanya disertai dengan penurunan kesadaran. Kemudian TB mata biasanya disertai dengan gangguan atau penurunan dari penglihatan. Dan juga TB kulit biasanya disertai dengan gejala luka yang tidak kunjung sembuh. Penularan penyakit TBC atau tuberkulosis yaitu lewat percikan dahak ya. Percikan dahak yang keluar pada saat penderita TB atau TBC batuk atau bersin ataupun berbicara, di mana percikan dahak tersebut akan menyebar melalui udara.
dan masuk ke dalam organ tubuh kita, yaitu bisa ke paru-paru maupun ekstra paru atau di luar paru. Nah, apabila seseorang terpapar infeksi atau kuman tuberkulosis, belum tentu ia akan mengalami gejala-gejala yang seperti dijelaskan sebelumnya atau timbul penyakit TBC. Pada kondisi imun atau daya tahan tubuh seseorang yang baik atau yang normal, maka kuman ini dapat bersifat laten. Artinya dia hanya ada di dalam tubuh kita tetapi tidak berkembang biak atau tidak menimbulkan penyakit. Tetapi pada orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, yang tidak normal, maka barulah kuman tersebut dapat berkembang biak dan menimbulkan penyakit serta gejala-gejala yang sudah kita sebutkan tadi. Ini kita tahu ya bahwa berarti faktor resiko dari penyakit tuberkulosis ini atau faktor resiko yang mengalami atau tertular kuman TB ini adalah individu yang memiliki ketahanan tubuh atau daya tahan tubuh yang rendah. Siapa saja mereka adalah satu, yaitu pengidap HIV/AIDS. Kemudian yang kedua adalah individu yang mengkonsumsi obat-obatan penekan imun dalam jangka panjang, seperti contohnya lupus. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak kurang dari 5 tahun yang masih memiliki imunitas atau antibodi yang rendah. Kemudian yang keempat yaitu adalah individu yang sudah berusia lanjut atau lanjut usia yang juga imunitasnya sudah semakin menurun. Yang kelima yaitu faktor resikonya adalah orang-orang yang kontak erat dengan penderita TB atau TBC. Contohnya adalah anggota keluarga yang ada yang mengidap penyakit TBC atau tuberkulosis, kemudian juga petugas kesehatan. Dan yang keenam serta yang ketujuh adalah faktor resikonya yaitu perokok dan mengkonsumsi alkohol. Karena rokok dan alkohol apalagi yang diminum jangka panjang atau dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu secara lama itu dapat menurunkan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Nah, apabila di antara kita ada yang merasa memiliki satu atau lebih gejala-gejala tuberkulosis yang sudah disebutkan tadi atau termasuk dalam salah satu faktor resiko yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka segeralah periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Karena semakin cepat terdeteksi, maka penyembuhan dan juga pengobatannya atau efek jangka panjangnya dapat semakin sedikit. Nah, untuk penegakan diagnosanya dari tuberkulosis atau TBC atau TB ini adalah yang paling spesifik atau yang pertama adalah pengecekan dahak. Ya, yang dilakukan yaitu untuk melihat secara langsung ada atau tidaknya kuman Mycobacterium tuberculosis dalam tubuh seseorang. Dah atau botol berisi cairan dahak pagi hari bangun tidur, mereka kemudian besoknya datang ke fasilitas kesehatan yang sudah sebelumnya, yaitu untuk melakukan pengecekan dahak yang ketiga, yaitu pada saat sampai di fasilitas kesehatan mereka langsung mengeluarkan dahak kembali dan menyimpannya dalam wadah. Nah, 3 itulah yang akan dilakukan pengecekan. Diagnosa yang kedua yaitu yang dapat dilakukan adalah dengan pemeriksaan ronsen toraks atau ronsen dada, yaitu biasanya pada hasil pemeriksaan dahak yang negatif tetapi gejala khasnya memang ada, kemudian dia juga misalkan termasuk dalam faktor resiko, makanya biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan ronsen yang akan dilihat apakah ada masalah di paru-parunya, ada ciri khasnya tersendiri. Dan yang ketiga yaitu pada anak-anak yang memang sulit untuk dilakukan pengecekan dahak, kemudian ronsen juga tidak spesifik atau tidak begitu jelas hasilnya,
serta juga resiko dari radiasinya pada anak-anak atau bayi, maka dilakukan ada pengetesan namanya yang ketiga, yaitu adalah pengecekan Mantoux test. Mantoux test ini dilakukan dengan cara menyuntikkan suatu zat atau obat ke permukaan kulit yang akan menimbulkan suatu benjolan. Kemudian 48 sampai 72 jam kemudian akan dilihat bentuk atau perubahan dari benjolan tersebut dan akan dinilai oleh dokter apakah Mantoux test positif atau anak tersebut menderita tuberkulosis ataukah negatif. Nah, apabila memang sudah terbukti atau sudah tegak diagnosanya memang terjadi tuberkulosis atau TBC atau TB, maka akan dilakukan pengobatan oleh dokter, yaitu akan diberikan obat TB atau TBC yang biasanya diminum minimal selama 6 bulan secara teratur, atau waktunya disesuaikan dengan kondisi pasien yang dinilai oleh dokter. Minum obat-obatan TB atau TBC ini tidak boleh sembarangan atau terputus-putus atau bolong-bolong ya, karena justru jika dilakukan hal tersebut maka pengobatan harus diulang dari awal kembali, sehingga waktu pengobatan justru akan semakin lama dan juga kondisi dapat menjadi semakin memberat, karena pada kondisi tersebut kuman TBC dapat berkembang semakin hebat dan dapat terjadi resistensi obat. Nah, yang tadinya pengobatan hanya misalkan 6 bulan, justru dengan kita tidak meminum obat secara teratur, maka dapat memanjang, biasanya bisa sampai 9 bulan, setahun, bahkan lebih. Tuberkulosis atau TB ini dikenal dengan nama OAT, obat anti tuberkulosis. OAT ini secara umumnya atau normalnya yaitu ada 4 jenis obat yang diminum secara bersamaan, atau dapat juga yaitu ada dalam bentuk kombinasinya atau disebut dengan OAT Kombipack. Nah, untuk apakah pasien harus meminum semua atau 4 jenis obat-obatan tersebut atau hanya beberapa saja, itu dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pemeriksaan dokter. Karena obat OAT ini juga ada efek samping dan juga kontraindikasi atau yang tidak diperbolehkan meminum obat tersebut. Ada yang hanya boleh meminum 2 saja atau hanya meminum 3 saja. Nah, itu makanya harus berobat atau melakukan pemeriksaan kepada dokter terlebih dahulu. Yang wajar yaitu biasanya akan timbul mual atau bahkan sampai dengan muntah. Apabila tidak mual muntah hebat, maka obat tetap dapat dilanjutkan dan ketika kontrol dapat disampaikan keluhannya kepada dokter. Untuk gejala atau efek samping yang harus segera melakukan konsultasi kembali kepada dokter, yaitu adalah kuning pada mata pasien atau kulit pasien, ataupun terjadi mual muntah secara hebat. Itu harus segera kontrol kembali ke dokter dan akan ditentukan apakah memang obat tetap dapat dilanjutkan atau ada yang dipotong atau tidak boleh diminum kembali. Jika pasien sudah meminum obat OAT secara teratur selama 2 minggu, maka kuman Mycobacterium tuberculosis tersebut sudah tidak menular ya. Tapi baiknya memang tetap dijaga atau tidak melakukan kontak erat dengan anggota keluarga ataupun orang sekitar. Dan ketika sudah lewat 2 minggu, biasanya gejala atau keluhan pasien juga sudah mulai berkurang atau cenderung sangat membaik. Tetapi pengobatan tetap harus dilanjutkan sesuai ketentuan dokter ya. Dan harus kontrol atau evaluasi kembali setelah selesai pengobatan. Misalkan setelah selesai 6 bulan. Untuk mengecek apakah memang pasien sudah dinyatakan sembuh
atau ada indikasi untuk harus melanjutkan terapi kembali. Untuk pencegahan TBC atau TB berdasarkan dari keterangan-keterangan yang sudah saya ceritakan, yaitu yang dapat kita lakukan adalah 1. Hindari kontak dengan penderita TB aktif atau TB yang memang masih menular. Kemudian yang kedua yaitu memakai masker, terutama ketika kita sedang sakit, misalkan batuk atau memang harus berhadapan dengan penderita TB. Ketiga yaitu jaga daya tahan tubuh atau antibodi tubuh kita dengan cara 1. Makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua yaitu olahraga secara rutin dan juga teratur. Dan yang ketiga yaitu berjemur di bawah sinar matahari, baik itu bagi diri kita sendiri maupun untuk ruangan kita ya, seperti contohnya di dalam rumah kita. Karena kuman Mycobacterium tuberculosis ini dapat bertahan beberapa jam pada ruangan tertutup dan juga lembab. Dan kuman ini apabila terkena suhu panas atau sinar matahari langsung, dia akan mati. Pencegahan yang keempat yaitu apabila kita kontak erat dengan penderita TB atau TBC aktif, maka segeralah berobat atau konsultasikan kepada dokter untuk diperiksa dan mendapatkan terapi pencegahan TB. Dan pencegahan yang terakhir atau yang kelima adalah vaksinasi atau imunisasi BCG pada bayi ya. Vaksinasi atau imunisasi BCG ini baiknya diberikan pada saat bayi sebelum usia 3 bulan ya, dan optimal diberikan pada saat usia bayi 2 bulan. Sahabat Sakel, semoga yang diceritakan mama saya bermanfaat. Iya, ingat bahwa TBC dapat dicegah dan dapat disembuhkan. Terima kasih. Dah. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.